Kembali bersama kami pemirsa, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya terus mendorong perekonomian di tengah pandemi. Sejumlah program unggulan akan dijalankan dengan membawa visi Maluku Barat Daya yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, berbasis sumber daya lokal dan berdaulat berdasarkan kearifan lokal. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio bersama kami ada Bupati Maluku Barat Daya Bapak Benyamin Thomas Noah. Langsung saya sapa, panggilannya Pak Beni. Ya, Apa betul, kabar Mas. Pak? Sehat, sehat, Sehat baik, ya Pak ya. baik, ya. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Maluku Barat Daya. Saya belum pernah ke sana, semoga suatu saat ke sana. Saya berharap Bapak suatu waktu ke Maluku Saya tadi Barat sebelum Daya. kita ngobrol saya Google, Ya, waduh ada Pulau Tihu, Gunung ya, Danau Kerbau, Tihu, ya, aduh ada savananya luar biasa. betul. Alamnya kalau bicara Maluku ya pasti Ya, alamnya udah luar biasa. ya, Pak Beni apa kabar? Sehat ya Pak ya? sehat, sehat, Pak. Oke, kita bicara Maluku Barat Daya. Ini mungkin kalau pemirsa belum familiar, ini ada sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Maluku. Ini pusatnya di Tiakur ya Pak ya. Ya, Nah ini kita akan coba kenal lebih dalam Maluku Barat Daya, kira-kira potensinya seperti apa saja. Nah kalau bicara sumber daya lokal, Pak Beni, apa yang ada di sana? kami punya pulau 48 pulau, 48. yang dihuni 17 pulau. Oke. Kami punya laut yang cukup luas. Hasil survei terakhir WWF itu kepadatan ikan di Maluku Barat Daya itu 8 ton per hektar laut. Wow, oke. Padat, cukup padat dan sangat padat. Aha. Mudah-mudahan itu menjadi sumber pendapatan masa depan Maluku Barat Daya. Oke. Selain itu kami juga punya beberapa pulau yang subur. Pulau Damer, Pulau Romang, Pulau Babar, yang bisa ditumbuhi tanaman-tanaman perkebunan, Baik. cengkeh, pala, dan lain-lain. Sedangkan pulau-pulau yang lain, di Pulau Moa, kami punya potensi kerbau Moa. Oke. Yang cukup terkenal, sering ada perdagangan dengan Sulawesi. Kemudian kami, makanan pokok kami jagung, Ya. dan semua pulau, hampir semua pulau menanam jagung. Dan itu kekuatan kami. Ini cerita awal aja sudah indah sekali Ya. imajinasi saya. Kalau kita lihat ya di VT juga bagaimana Ini aktivitas. ada bawang merah Oke. itu di Pulau Lakor. Aha. Ya. Baik Pak, kalau kita tadi bicara potensinya, pulaunya juga ada 48. Nah, Ya. kalau yang saya dapat ini ada penduduk desa Solat Pak ini. Ya. Sebagian petani dan nelayan, Ya. dan potensi alamnya itu ada perkebunan kelapa. Boleh Ya. cerita soal ini Pak? Aha. Jadi memang itu pulau Solat itu di Pulau Romang. Pulaunya subur. Baik. Selain subur, potensi kelautan juga cukup baik. Teluknya yang indah, teluknya yang banyak ikannya. Oke. Itu sekarang juga dikembangkan dalam bisnis perikanan. Perkebunan kelapa ini memang dari dulu masyarakat menanam kelapa sebagai sumber pendapatan di sana. Untuk menghasilkan kopra. Dan itu terus kita dorong. Oke. Kemudian sekarang juga lagi dikembangkan madu. Dan dikemas dengan baik, madu hutan di sana. Mudah-mudahan BUMDes-nya itu salah satu BUMDes terbaik yang ada di Maluku Barat Daya. Mudah-mudahan bisa menjadi panutan bagi desa-desa yang lain untuk mengembangkan BUMDes-nya. Baik, luar biasa potensi alamnya. Tadi Bapak sebutkan ada kelapa, ada madu tadi Ada ya. madu. Yang itu yang sedang dikerjakan. Ya. Nah, kalau kita juga bicara pulau-pulau kan, sebagian pulau di wilayah Maluku Barat ini adalah pulau-pulau tadi ada 48, Ya. ada yang tandus, ada yang bisa ditanami. Yang menarik juga ada potensi gula merah di sini ya, Ya. jagung dan pisang. Sehingga kalau bisa diolah, tadi Bapak menyebutkan bahwa sebenarnya makanan pokok jagung di sana. Ya. Nah, seperti apa Pak? Awalnya itu dengan kebijakan pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu Oke. memberikan beras raskin kepada masyarakat miskin, itu membuat terjadi pergeseran. Oke. Konsumsi masyarakat lokal yang tadinya memakan jagung dan singkong itu bergeser menjadi mereka mengkonsumsi beras. Nah, akhirnya produk-produk lokal itu tidak laku di pasaran lokal. Oke. Setelah saya menjadi bupati, saya minta untuk pegawai negeri sipil harus membeli jagung rakyat. Oke. Ada komponen gaji dalam pegawai negeri sipil itu komponen jatah beras. Nah itu dikonversi untuk beli jagung rakyat. Oke. Dan itu berhasil menurunkan angka kemiskinan di Maluku Barat Daya tahun 2019 1%. Baik. Selain itu saya juga mendorong untuk industri kerajinan tenun. Tenun ikat seperti yang saya pakai hari ini. Ini tenun asli Maluku Barat Daya, ini motifnya motif dari Kisar. Ya.
Ini saya dorong, pegawai negeri sipil diwajibkan untuk memakai batik tradisional hari Kamis. Dan itu membantu sekali masyarakat penenun di sana. Dan mudah-mudahan ke depan kita akan buat rumah-rumah produksi dan kita produksi dalam jumlah yang besar. Baik, ada tenun ikat tadi ya, jagung luar biasa. Nah, kalau bicara berarti tadi kaitannya dengan penanganan pandemi ya, Pak. Ya. Bahwa sebenarnya bantuan untuk saudara-saudara kita di Maluku Barat Daya ini lebih baik adalah tadi uang ya, Pak, tunai ya daripada beras seperti itu. Karena kan konsumsinya sebenarnya itu. Betul. Jadi definisi miskin di Maluku Barat Daya itu tidak berarti orang yang tidak makan. Baik. Kekurangan kita adalah orangnya tidak megang duit. Karena hasil produksinya tidak bisa dijual. Sulit hasil buminya menjual. banyak sebenarnya. Hasilnya banyak. Oke. Menjualnya mendapatkan uang susah. Makanya saya minta untuk bantuan langsung tunai aja. Kabupaten juga membantu lewat dana desa maupun dana kabupaten MBD. Termasuk bantuan dari pusat itu BLT. BLT karena mereka butuh uang untuk menyekolahkan anaknya di luar. Di Ambon, di Kupang, di Surabaya, di Jakarta, Yogyakarta. Butuh uang. Baik, jadi tadi karena memang kalau kita bicara hasil buminya melimpah dan sayang kalau tidak dikonsumsi seperti itu ya. Lebih baik tadi bantuan tunai seperti itu. Nah, dan Anda juga tadi dengan caranya agar PNS membeli jagung, menggunakan ikat tiap Kamis itu juga membangkitkan sektor UMKM di sana ya Pak ya, biar pergerakan ekonominya terus berjalan. Kemudian gula merah juga. Gula merah? Kami selama ini pemasaran gula merah itu sulit. Baik. Sehingga lebih cenderung orang membuat arak. Nah, di sana dikenal dengan nama sopi. Sebagai minuman tradisional adat yang dipakai setiap ada acara-acara adat. Kemudian itu juga dijual keluar. Cuman kan minuman ini beralkohol. Sehingga perdagangannya sulit. Agak sulit. Ya. Mendapatkan izinnya juga sulit. Nah, bagaimana pemerintah daerah melihat ini? Pemerintah daerah udah. Kalau begitu kita spare. Sprit ini sebagian jadi alkohol untuk kebutuhan lokal. Sebagian diproduksi gula, jadi gula merah. Nah, gula merah saya di Jakarta minum kopi, kalau pakai gula merah jauh lebih mahal daripada gula putih. Kemudian hanya di tempat tertentu. Ini minuman berkelas. Kita menghasilkan minuman gula berkelas, kok tidak diminum ini, gitu. Jadi sebenarnya ya kalau bicara minuman di Jakarta ya tadi Pak, kopi-kopi pakai gula aren sekarang gula aren, sebenarnya memang gula merah sebenarnya. Ada potensi di sini sebenarnya Pak yang bisa kita produksi sebenarnya. Bisa. Baik. Nah, kalau bicara tadi Pak ada jagung, ada madu, ada tenun, ada gula merah. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat ada pasar yang kita bisa jual sebenarnya di luar Maluku seperti itu. Tapi kan kita tahu ada biaya tadi transportasi dan akses yang agak susah. Bagaimana Anda melihat agar produk-produk lokal olahan tadi bisa dibawa keluar Maluku MBD ini? Yang pertama tentu kita perbaiki sistem transportasi antar pulau. Sambil kita memperbaiki, rakyat harus berlatih. Karena semua bisnis ini harus dilatih. Saya tidak mungkin bicara soal produksi 1 ton, kalau saya nggak pernah 100 ton, kalau saya nggak pernah produksi 1 ton. Baik. Nah, supaya masyarakat terbiasa memproduksi produk-produknya ini, ciptakan dulu pasar lokal di daerah. Baik. Yang menyerap hasil produksi mereka, sudah terbiasa, baru kita dorong, karena produksinya bisa didorong keluar. Jadi kita ciptakan dulu pasar lokal di dalamnya Pak ya, biar masyarakat di sana juga menggunakan dulu, mengkonsumsi, bangga dengan hasil mereka, baru kita lihat bagaimana nantinya. Tapi dari banyak yang Anda sebutkan tadi Pak, Anda optimis bahwa sebenarnya kayak seperti gula merah, apalagi itu madu, tenun ikat, sebenarnya ini punya potensi yang luar biasa nantinya? Potensinya luar biasa, luar biasa. Saya sampai hari ini kalau diundang untuk pameran, untuk kain tenun ini, saya biasanya menolak. Saya nggak Kenapa mau. Pak Beni? Kenapa? Karena produksinya masih sangat terbatas. Saya ke sana pamerin, tiba-tiba ada yang mau beli dalam jumlah besar, kita nggak punya, untuk apa? Kita ngomong. Maka kita produksi juga dulu sebagai produk secara umum berproduksi di sana, masyarakat bisa mendapatkan kapan saja, jumlahnya juga bisa terukur, baru kita bisa promosi jual. supaya bisa, kalau pembeli dari luar masuk, berapa ton
berapa banyak Kita satu punya. kontainer ada. Oke, Gitu. oke. Ya. Jadi kita Sekarang. lihat lokal dulu ya, Iya. Pak. Bagaimana produk lokal tadi masyarakat di sana dan Baik. setiap Kamis juga pakai. Tadi Pakai, Bapak wajib. sebutkan ya Iya. untuk PNS. Kemudian Oh. Jumat itu mereka, Oh. kami di sana tradisional punya anyaman. Oke. Anyaman dari daun koli. Aha. Daun koli itu ya daun lontar itu sejenis itu. Mhm. Dibikin topi. Baik. Kalau di NTT biasa kelihatan tuh ada topi, Ya. kayak topi Ya, ada bundar koboi itu, bundar itu. Di tempat kami sama, Oke. ada itu. Oke. Itu hari Jumat, PNS-nya diwajibkan pakai itu. Waduh. Jadi dia berkaos olahraga, tapi pakai itu. Oke. Langsung pedagang apa namanya, pengrajin topi itu Mhm. langsung bisa produksi dalam jumlah banyak. Karena PNS-nya cukup banyak, termasuk pegawai kontrak. Oke. Baik, jadi kalau cerita Pak Benny tadi ya, Maluku Barat Daya, luar biasa indah Pak. Jadi semoga yang nonton ini, kita makin sadar bahwa Indonesia tuh luas ya Pak ya. Ya. Dan punya banyak potensi yang sebenarnya kalau kita gali lagi, kita manfaatkan lagi, bisa menjadi manfaat untuk tadi banyak orang seperti itu. Nah kalau kita juga bicara wisata alam nih Pak. Saya tahu ini ada pulaunya banyak sekali, ada yang saya lihat Pulau Liran, Pulau Moa, ada Danau Tihu ya Pak. Ada Danau Air Tihu di terjun Pulau Wetan. Telaha ya. Ada air terjun di Telak, Aha. ada pantai Nyama di Pulau Mo, ada Gunung Kerbau. Dan yang kemarin baru mendapatkan juara 1 API, Aha. itu Pantai Belora. Oke. Pantai Belora dengan bentangan spot divingnya sekitar 6 km. Itu mendapat perhatian khusus dan kami akan membangun infrastruktur yang memadai di sana. Tempat penginapan, alat-alat untuk menyelam dan lain-lain. Kami akan dorong. Dan MBD ini banyak sekali titik yang indah, Oke. cuman kita nggak bisa kerjakan sekaligus semuanya. Baik. Beberapa titik akan kita pilih. Di Pulau Moa sebagai pintu masuk akan ditentukan 1 titik untuk menarik wisatawan masuk ke situ. Dan di Belora yang memang sudah terkenal, kemudian sudah ada jalurnya sendiri. Oke. Jadi saudara-saudara kita yang dari Raja Ampat, bukan dari Raja Ampat, dari Labuan Bajo, Bali, Labuan Bajo, biasanya mereka mampir sebentar di Belora, baru ke Raja Ampat. Oke. Nah jalur itu yang mau kita hidupkan terus, Aha. sambil kita buka jalur lagi dari Somlaki maupun dari Yakur. Aha. Jadi kita nanti punya banyak gerbang masuk Ya, ya, Pak, gerbang seperti masuk. itu ya Pak ya. Ya. Nah kalau bicara pengembangan pariwisata Pak ya, ini kan ya kalau kita lihat tadi dan juga kita lihat juga gambarnya ya, ini pulaunya banyak, wisatanya sebenarnya sudah punya beberapa yang tadi akses seperti dari Raja Ampat ke Bali biasanya mampir Ya. tadi di pulau yang Anda sebutkan. Bagaimana Anda melihat potensi ini? Kita tahu ini lagi pandemi, walaupun ya banyak yang mungkin tidak banyak yang traveling. Tapi ke depannya Pak, selain tadi membuka akses, apalagi kalau bicara infrastruktur, bagaimana Anda memenuhi misalnya wisatawan yang datang, hotel dan juga hal-hal lain, akomodasi seperti apa? Yang pertama kita mendorong masyarakat untuk sadar wisata dulu. Mereka sadar bahwa potensi mereka ini bisa menghasilkan uang. Sehingga lingkungannya harus dijaga. Dan di Belora itu sudah mulai hidup. Masyarakat sudah sadar bahwa ini tempat makan mereka. Oke. Di sana kalau kita dari luar itu ke sana dan buang botol plastik sembarangan, nggak dimarahin. Itu anak kecil yang ambil botol plastiknya dimasukin di sampah di depan kita. Jadi malu kita. Iya. Nah, ini orang desa tahu kebersihan daripada kita. Betul. Nah, itu masyarakat disiapkan dulu, sambil kita tentu mendorong mereka untuk beberapa keterampilan. Baik. Wisatawan dari luar ini bisa saja wisatawan Eropa, wisatawan Amerika, Jepang, mereka diajarkan juga untuk bisa memasak makanan-makanan Jepang, bisa memasak makanan-makanan Eropa, sehingga tidak melulu makanan lokal. Oke. Ya. Kemudian kita juga akan membuat hub dari Moa ke Belora itu jaraknya cukup jauh. Baik. Dengan kapal cukup jauh. Tapi di perjalanan itu ada pulau-pulau yang indah. Dan dibikin hub di situ sebentar untuk transit sehingga wisatawan itu tidak bosan. Dia mampir di beberapa pulau, diluang dulu sebentar, mancing-mancing, baru geser lagi sehingga tidak merasa bosan. Oke. Ini ceritanya makin seru Pak, makin pengen ke Maluku nih. Belora dan Moa tadi Anda sebutkan. Kita jeda dulu Pak, nanti kita sambung obrolan kita di segmen berikutnya, tetap bersama kami.
Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih membahas mengenai potensi dan juga keindahan alam dari Maluku Barat Daya. Ini salah satu kabupaten di Provinsi Maluku dan bersama langsung bupatinya yaitu Bapak Benyamin Thomas Noah. Kita di segmen kedua nih Pak, perbincangan kita. Kalau bicara penanganan pandemi di Maluku Barat Daya, sejauh ini seperti apa update-nya Pak? Yang pertama kami galakkan terus protokol kesehatan. Oke. Untuk masyarakat. Kemudian sambil kita dorong vaksinasi. Vaksinasi. Vaksinasi itu awal-awal di masyarakat kami orang takut Pak. Iya. Saya bilang kalau begitu kita modifikasi katanya, jangan dibilang vaksinasi. Jadi apa? Bilang imunisasi. Supaya itu mirip Oke. dengan anak-anak itu Oke. imunisasi. Tujuannya sama untuk meningkatkan imun kita. Iya, iya betul. Jadi lebih baik jangan pakai istilah baru yang nanti membuat mereka bingung. Gitu. Ini imunisasi. Imunisasi, Nah, oke. Lalu syukur alhamdulillah bahwa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa masyarakat mulai semua ingin segera vaksin. Oke. Tetapi memang kendala-kendala transportasi lagi sehingga Iya. vaksinnya agak terlambat. Oke. Itu biasalah teknis itu. Oke. Sambil kita jalan terus vaksinasi. Aha. Kemudian kami juga melakukan upaya-upaya untuk bantuan masyarakat yang terkena dampak. Baik. Masyarakat miskin, BLT-nya diberikan lewat dana desa maupun lewat dana kabupaten. Oke. Termasuk BLT yang langsung memang dari pemerintah pusat. Pemerintah. Dan ini kalau tadi kita berbincang sebelum mulai sudah zona hijau ya Pak ya? Ya, zona hijau. Oke. Sudah zona hijau, mudah-mudahan kemarin saya dapat laporan udah hijau. Oke. Soalnya COVID ini kan nggak bisa pasti itu. Baik. Hari ini hijau, besok berubah lagi. Baik. Mudah-mudahan. Alhamdulillah ya Pak ya. Puji Tuhan ya untuk kabar baik dari Maluku. Nah kalau bicara juga tadi Anda melihat bahwa sebenarnya pandemi memukul semua sektor. Termasuk teman-teman kita UMKM dan juga Anda menyebutkan tadi ada BLT dan dari Pemda juga memberikan bantuan. Di luar itu apa hal lain Pak yang Anda lakukan untuk masyarakat di sana yang memang terdampak pandemi? Memang dampak langsung sih nggak terlalu besar Oke. di tempat kami karena memang tadi saya jelaskan itu produksi masyarakat tetap jalan. Nah, cuman memang transportasi alur manusia ke kota dan lain-lain itu yang tidak jalan, urusan-urusan tidak jalan. Tapi pada dasarnya tidak terlalu karena angka kemiskinan kami tahun 2019 di awal tahun 2020 turun 1%. Dari 30,20% turun menjadi 29,4%. Oke, bagus. Kemudian di tahun 2020 itu kan lagi pandemi. Iya, awal pandemi. Akhir tahun 2020 angka kemiskinan masih turun. Turun, jadi kami itu angka kemiskinan kami turun walaupun pandemi. Iya. Jadi memang dampaknya itu secara langsung memang Tidak kita terlalu tidak terlalu signifikan. besar. Oke. Tidak terlalu besar. Oke, bagus. Ini kabar yang baik. Karena memang mungkin kalau saya lihat dari cerita Bapak tadi, karena memang kekuatan kearifan lokal di sana kuat ya. Bagaimana masyarakat punya tadi sumber daya alam yang mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Pangannya tadi jagung, gula merah. Nah, kalau bicara inovasi nih Pak, yang saya baca juga Anda juga menerapkan aplikasi pendukung ada e-kinerja, e-office, ada ISPPD. Boleh diceritakan ini? Jadi memang di dalam era teknologi seperti ini dan komunikasi makin lancar seperti ini, sebaiknya pemerintah harus menyesuaikan. Kita butuh birokrasi yang handal, birokrasi yang profesional untuk bisa melayani, menjadi betul-betul pelayan bagi rakyat Maluku Barat Daya. Tidak hanya sekedar jumlah yang besar tapi tidak melayani untuk apa? Baik. Lebih baik jumlahnya sedikit, gesit, dan betul-betul melayani. Cara mengukurnya dari mana? Dari kinerjanya terukur dengan benar. Kinerja akan memberikan dampak. Pegawai itu bekerja dengan sungguh-sungguh sendiri menilai dirinya. Tidak perlu atasan suka atau tidak suka. Kalau hasilnya bagus, kenapa tidak? Baik. Kemudian dulu itu semacam ada pemikiran bahwa kalau perjalanan dinas kemana-mana itu tambah penghasilan. Iya. Nah ini mau dirubah mindset. Harus dirubah ya. Nggak usah lah, mau jalan dinas ngapain? Jalan dinas apa enggak? Kemudian SPPD ini harus dikontrol real time. Bupati bisa mengontrol kenapa belum dicairkan, kenapa ini belum beres, sehingga kita bisa membantu cari jalan bagaimana caranya. Karena program-program pemerintah harus selesai. Gitu.
Jadi ada program tadi, Anda ingin birokrasi yang terbuka, ya, Ya. satu pintu, Ya, dan juga tadi transparansi di sini, Ya. dan juga mindsetnya harus dirubah. harus dirubah. Bahwa buat apa besar jumlahnya, ya, Ya. tapi tidak bisa manfaat, tapi Ya. yang penting sedikit dan gesit. Sedikit dan gesit. Itu ya Pak Beni. Ya. Nah, kalau bicara juga terkait dengan tadi program-program yang berbasis digital Pak. Yang menarik tadi juga Anda sebutkan, angka ini kan kemiskinan turun, berarti ada keberhasilan dong di sini. Betul. Kalau kita bisa bicara, harusnya tiap daerah juga bisa mencontoh nih, Maluku Barat Daya bagaimana bisa survive atau bertahan di tengah pandemi. Kira-kira apa yang dilakukan Pemda setempat, Anda dan rekan-rekan agar tadi pandemi tapi kita tetap bisa bertahan walaupun memang agak sulit, tapi angka kemiskinan turun. Apa nih Pak tipsnya? Yang pertama kita kerja sungguh-sungguh. Baik. Kerja sungguh-sungguh, tulus, betul-betul kita mau melayani rakyat. Oke. Pasti bisa. Kesejahteraan ini bisa datang kalau birokrasinya dipenuhi oleh orang-orang yang tulus, melayani, sistem birokrasinya dibuat baik, Oke. transparan, dan rakyatnya sendiri mau sejahtera. Jadi harus ada kesadaran di rakyat. Oke. Tidak boleh nanti masyarakat kalau ada bantuan pemerintah seakan-akan ini hadiah sinterklas, jadi dipakai dulu, habis nanti minta lagi. Oke. Ini nggak mendidik. Nggak boleh ya. Mestinya Oke. masyarakat juga sadar bahwa kesejahteraan kemakmuran itu tidak datang sendiri, harus diperjuangkan dan berjuangnya bersama-sama dengan pemerintah. Itu yang mau kita tanam. Jadi sebenarnya semua daerah bisa tadi ya Pak untuk Bisa. menerapkan hal yang sama, punya tadi cita-cita yang sama, menurunkan angka Ya. kemiskinan, asal birokrasi, pejabatnya juga tulus, dan Ya. masyarakatnya sadar bahwa ini sadar. kerja bersama ya Pak. Ya. Ketika ada bantuan, bukan berarti dimanja, Ya. tapi kita juga harus Harus berusaha. dimanfaatkan betul. Nah kalau bicara target Pak ke depannya, apa Pak Beni dan jajaran untuk Maluku Barat Daya nih? Kami ingin minimal seluruh sistem ini digital. Baik. Kami ingin agar data yang kami peroleh dari semua segmen itu betul-betul valid. Data tentang orang miskin, data tentang jumlah penduduk, data tentang produksi pertanian, data ini valid. Maka kami juga mendorong ada yang namanya MBD 1 data. Oke. MBD 1 data itu basisnya di desa. Akhir tahun ini kami akan menyeleksi orang-orang pemuda-pemuda kita yang baik-baik, yang bagus-bagus untuk ditempatkan di desa-desa sebagai operator untuk website desa. Oke. Semua data di desa diinput di sana, terintegrasi di kabupaten. Sehingga pada saat bupati dan pemerintah daerah mau membuat kebijakan, sudah pasti bahwa si A namanya ini yang ekonominya rendah, masih rendah. Ini pekerjaannya petani atau nelayan atau dua-duanya. Oke. Nah ini sasarannya biar jelas. Yang kedua, upaya kita bersama untuk menyadarkan rakyat bahwa kesejahteraan tidak datang sendiri. Harus diperjuangkan. Itu paling utama. Baik. Karena apapun programnya, apapun gerak kita, kalau rakyatnya sendiri tidak sadar, Oke. pasti masalah. Oke. Jadi kita tadi kalau bicara yang Anda sebutkan database, ini data penting sekali. Ya. Karena tadi tujuannya untuk memetakan Pak ya. Ya. Nanti kebijakannya biar tepat sasaran. Dan ini Anda tadi menunjuk pemuda-pemuda yang berpotensi nanti ditempatkan di tiap desa untuk database ini. Luar biasa. Nah kalau bicara umur, saya tahu Maluku Barat Daya ini 13 tahun ya? Baru 13 Juli tahun, lalu. baru 13 Masih tahun, muda masih sekali. muda sekali. Lalu Pak, selama 13 tahun ini, perubahan yang paling signifikan yang kita bisa lihat dari Maluku yang Barat Daya yang dulu sampai 13 tahun ini apa Pak? Yang pertama memang kami ini ada beban besar di awal-awal. Bahwa kami mekar dari kabupaten, Oke. ibu kotanya itu di pulau yang kosong. Ibu kota di pulau yang kosong? Pulau bukan kosong ya. Tempatnya itu 350 hektar itu daerah yang masih kosong, Baik. tidak ada infrastruktur dan itu dibangun. Oke. Sehingga energi Ini yang pemerintah Tiakur daerah, ini? Tiakur itu. Oke, baik. Hanya ada beberapa desa penyangga di sampingnya. Sehingga pemerintahan pada waktu itu memang lebih fokus untuk menyelesaikan ibu kota kabupaten. Tetapi setelah ibu kota kabupaten dirasa kira-kira ini sudah boleh lah, sudah cukup, belum terlalu hebat. Tetapi kita butuh juga pemerataan pembangunan di seluruh pulau. Karena ada beberapa pulau seperti Pulau Damer misalnya, potensi alam di pulaunya itu sangat besar.
ada cengkeh, ada pala hutan, semuanya. Tapi tidak ada jalan lingkar. Oke. Dan itu yang sementara saya fokuskan, mudah-mudahan tahun depan dan tahun depan 2023 sudah jalannya bisa selesai, orang Damer bisa lewat darat aja. Karena setiap tahun pasti ada korban. Oke. Naik speedboat tenggelam, Baik. naik speedboat tenggelam. Padahal kaya dia. Oke. Jadi Pulau Romang juga begitu. akses ya Pak ya. Iya. Kita lihat akses yang akan menjadi terus yang digenjot untuk Iya. nanti ke depannya agar tadi mempermudah Iya. ya infrastruktur dan juga bagaimana pembangunan Iya. di Maluku Barat Daya ini. Lalu kalau bicara tadi Anda melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang sudah diperbaiki, ke depannya akan seperti apa. Kalau untuk masyarakat yang nonton kita, Ya. kalau ada kesempatan kenapa harus ke Maluku Barat Daya Pak untuk berkunjung? Yang pertama, Maluku Barat Daya itu satu kabupaten dari Maluku yang kata orang. Oke. Kata orang itu Jogjanya Maluku. Oh, aduh. Oke. Orang Maluku Barat Daya sangat sopan, sangat rendah hati. Di sana Anda tidak akan menemukan orang yang seperti bayangan. Kalau orang Maluku itu biasanya kasar-kasar, marah-marah, kekar, gitu. Marah-marah. Di Maluku Barat Daya itu beda. Jogjanya tadi ya? Jogjanya itu Jogjanya Maluku. Oke. Ya. Kalau makanan atau apa Pak yang khas? Kami punya makanan-makanan khas ya, ikan. Olahan laut ya? Olahan Aduh, laut lebih banyak. seafood. Oke. Ada apa lagi Pak yang harus kita kunjungi? Kami Pulau atau punya pantai? makanan pokok, kelor Pak. Kelor. Jadi dari dulu leluhur kami itu makannya kelor. Oke. Sekarang baru tiba-tiba kelor itu jadi makanan yang direkomendir. Ini makanan yang sehat. Padahal dari dulu sudah banyak. makan itu. Kami dari dulu makan itu, dan kalau ada tamu kadang-kadang kamu malu. Baik, Pak Benyamin, terima kasih atas waktunya. Ya, luar biasa perbincangannya. Ini walaupun saya belum pernah ke Maluku Barat Daya, tapi sebelum berbincang saya juga tadi lihat di Google cerita Anda ini makin menambah kecintaan saya sama Indonesia dan Maluku dengan pulau-pulaunya tadi 48 punya potensi luar biasa. Semoga suatu saat makin banyak yang ke sana termasuk saya. Yang bisa main ke Maluku Barat Daya dan teman-teman. Terima kasih Pak Beni. Sehat-sehat ya dan sukses untuk program-programnya. Salam untuk teman-teman di Maluku. Baik, demikianlah perbincangan kami. Usai jeda kami akan hadir dengan informasi terkini dari mancanegara. Tetap bersama kami.